kontemporer yang kali ini aku review ya. Lagu kontemporer yang aku review ini lagu yang dipopulerkan oleh film. Nggak tahu, kamu pada tahu nggak sih lagu ini? Buku harian film ini buku harian Naila. Aku penasaran, orang-orang pada tahu nggak sih lagu buku harian Naila? Film buku harian Naila, bukan buku, nggak ada bukunya itu. Lagu itu aku pertama kali tahu itu waktu aku masih SD. Itu aku nonton film itu buku harian Naila yang main Chelsea Olivia sama Glenn Alinsky, terus diputerin lagu itu terus kayak bagus juga gitu. Bukan dengan no. kalau itu ya anyway ada cerita jeleknya sih dari film itu, cuma anyway. Iya. Nah, sekarang kalau lagu Rachel tahu lumayan. Oke, bagus. Ternyata masih ada yang tahu. Nah, menurutmu lagu itu ngomongin tentang apa sih? Buku harian Naila lagi. Seperti yang kau ingin itu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Ngomongin apa kira-kira? Yang mau ditekankan dari lagu itu, message doktrinal. Kita bahas kan dari doktrin terus dari artistik ya. Ngomongin apa? Central theme-nya. Coba aku pengen tahu. Seberapa ini. Ini kalau sering dianalisa, jadi sering analisa lagu ini sebenarnya salah satu habit yang bagus juga aku pikir. Jadi kita bisa lebih limpah waktu denger lagu itu ke gereja itu, dan nyanyi itu benar-benar kayak jauh lebih kaya gitu. Ada yang mau coba tebak lagu itu tentang apa? Tebak aja nggak apa-apa sih. Nggak terlalu susah kok sebenarnya, ini bukan pertanyaan jebakan. Mungkin kamu punya perspektif beda juga dari aku. Ya, aku sambil ngomong aja lah, kelamaan. Lagu ini kalau menurutku tentang penyerahan hidup. Kenapa? Karena refnya ngomong begitu sebenarnya. Tapi aku akan kasih tahu nanti kenapa. Lagu ini secara melodi itu sangat tinggi teknik yang dipakainya sebenarnya. Nanti aku kupas ya pelan-pelan ya. Tapi aku ngomongin doktrin dulu, biar sabar menunggu ya. Yes, lagu ini ngomongin tentang penyerahan hidup. Karena refnya itu omongin, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbahmu, ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ini lagu tentang persembahan, lagu penyerahan hidup. Nah, perhatiin kata terakhir itu ya, hidup ini kuletakkan pada mezbahmu, ya Tuhan, jadilah padaku. Sebelum kita bisa meletakkan hidup itu ke dalam mezbah, apa yang muncul sebelumnya? Kalau kita dengerin lagi, itu yang muncul kata-katanya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini sebenarnya kalimat ini sederhana, aku nggak tahu sebenarnya seberapa sengaja authornya untuk masukin ini ya. Kalau John Newton itu kelihatannya sangat-sangat elaboratif, sangat-sangat sampai detail-detail tuh diperhatiin. Jadi kelihatan dia sangat-sangat intentional. Kalau ini aku nggak tahu apakah dia kebetulan atau intentional, cuma satu bait juga, jadi agak susah bilangnya sebenarnya. Tapi assuming dia intentional, ini sebenarnya ada poin sangat bagus. Karena ini sangat-sangat konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sebenarnya. Perjanjian lama misalnya tentang konsep persembahan oleh orang Israel. Persembahan itu, terutama persembahan untuk atonement, itu cuma boleh domba umur 1 tahun, sulung, tidak bercacat celah sama sekali. Jadi di sini ada requirement sangat-sangat penting. Domba harus yang tidak bercacat celah. Makanya kalimat yang kita nggak bisa mempersembahkan hidup sembarangan loh sebenarnya. Kita nggak bisa bilang hidup ini kuletakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Tuhan emang mau terima at the first place. Tuhan nggak tentu mau terima sebenarnya. Yang datang sebelumnya adalah ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadi itu kalau di perjanjian baru muncul Paulus yang sering ngomongin kalimat-kalimat. Ini mungkin diekstrak dari kalimat-kalimatnya Paulus kali. Misalnya Galatia 2 ayat 20, I have been crucified with Christ, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah seterusnya lah. Jadi aku telah disalibkan, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi di situ ada satu kalimat yang muncul, ku telah mati, ku telah meninggalkan semuanya. Dan kalimat mati itu muncul sebelumnya dengan anugerah juga, bukan dengan barang fana. Jadi anugerah itu menyucikan dosa kita, dan kita mati, kita meninggalkan hidup lama kita. Kita nggak mau hidup di dalam hidup yang seperti itu. Kita mau meninggalkan hidup lama, kita mau menerima hidup yang baru. Nah ini jadi ada konsep persembahan dari zaman perjanjian lama.
Karena kita itu udah kotor, kita harus disucikan dulu baru kita bisa membawa diri kita dipersembahkan kepada Tuhan menjadi living sacrifice itu. Nah, jadinya kita menyerahkan hidup kita karena Tuhan Yesus sudah membersihkan dosa kita. Kita sudah mati, itu di Roma juga bilang, kita mati bersama-sama Kristus, kita bangkit hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Ini jadi penekanan dari lagu ini. Ini konsisten dari perjanjian lama. Jadi kalau ngerti ini dari doktrin perjanjian lama itu sangat-sangat tajam. Kalimat itu sederhana tapi sangat-sangat dalam gitu ya. Doctrine of grace yang ditekenin sama Paulus juga dielaborasi dengan sangat-sangat mendetail dari lagu itu. Ya, mati bersama Kristus. Nah, terus implikasi dari statement itu apa? Dari statement hidup ini kuletakkan pada mezbahmu yang ya Tuhan. Ini mungkin jadi pertanyaan juga ya. Maksudnya apa sih kita menyerahkan hidup kita mau ikut Tuhan? Maksudnya itu, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini sangat-sangat konsisten dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 kalau dilihat ya. Roma 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dirimu, mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaharuan budimu sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Jadi di situ manakah kehendak Allah. Jadilah padaku seperti yang kau ingin itu membuat kita menjadi serupa dengan kehendak Allah. Ya, ayat 1 Roma 12 ayat 1 bilang penyerahan hidup ya. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan hidup. Ya, kalimat sebelumnya juga ngomong, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Itu persembahan hidup. Meaningnya adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaharuan budimu sehingga kamu mengerti apa itu kehendak Allah. Dan jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, itu muncul di situ jadinya. Ya, jadi kalimatnya sangat-sangat konsisten gitu ya sama-sama Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Jadi poin doktrinal dari lagu seperti yang kau ingini. Jadi dan itu refnya aja by the way ya. Belum ngomongin tentang baitnya. Kalau baitnya ntar malah eksposisi lagi. Baitnya itu kalau belum tahu itu sebenarnya diambil kutip dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Itu ayat yang agak jarang dibahas sebenarnya. Tapi ayat yang sangat bagus, dibikin lagu juga sangat-sangat bagus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 bisa dibaca sendiri. Gali sendiri aja, aku nggak mau eksposisi terlalu dalam, ntar kelamaan untuk eksposisi itu. Nah, yang the best part dari lagu ini sebenarnya dari melodinya. Kalau diperhatiin melodinya, dianalisa, progressionnya itu kayak gimana itu sangat-sangat indah banget sebenarnya, bagus banget. Ini aku balik ke pertanyaan pertama ya. Apa emphasis, apa penekanan dari lagu ini?